Di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Juga Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir beliau, maksud ayat Hud, ayat 25 tadi yang sudah, ayat 52 maaf, jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, memberi kalian minum dengan nikmat-nikmat langit, mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi, menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, dan dia Allah akan menyelingi di antara kebun-kebun itu sungai-sungai mengalir. Ini luar biasa bagaimana ya manfaat yang didapatkan, rezeki akan melimpah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpegang dengan makna-makna dalam ayat surah Hud ayat 52 tadi, dan beliau ya, ketika meminta hujan turun radhiyallahu anhu ya, beliau keluar bersama dengan masyarakat pada saat beliau jadi khalifah, dan beliau melakukan sholat istisqa, kemudian beliau beristighfar, dan tidak lebih dari itu hingga beliau pulang. Saya beliau habis sholat langsung istighfar kepada Allah, agak semua tobat kepada Allah. Lalu ada yang bertanya kepadanya, kami tidak mendengarkan Anda memohon hujan. Anda tidak bilang, ya Allah turunkan hujan buat kami. Anda tidak merengek itu, Anda cuma mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Ajak orang-orang istighfar dan tobat. Umar menjawab, aku memohon hujan dengan majalis sama. Majalis sama itu maksudnya adalah sesuatu yang memang bisa mengundang hujan itu turun. Maksudnya tadi istighfar itu yang merupakan tanda turunnya hujan. Kemudian dia membaca surah Hud tadi yang sudah kita bacakan ya. Jadi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memastikan istighfar itu ya, di poin kedua mendatangkan rezeki itu tadi dalam surah Hud akan turun hujan. Maaf, dalam surah Nuh dulu tadi 10-12 turun hujan, diperbanyak harta, diperbanyak keturunan. Dalam surah Hud ayat 52 itu diturunkan hujan ya, sehingga kebun-kebun lebat, hewan-hewan bisa hidup, manusia bisa hidup karena sungai, laut semuanya ya terisi. Kemudian juga ditambahkan di sini keutamanya adalah dia akan diberikan kekuatan fisik ya. Kemudian di ayat yang lainnya ya, Allah Subhanahu wa taala memastikan akan melimpahnya nikmat diberikan kalau orang bertobat dan istighfar. Anda bisa lihat surah Hud ayat 3. Tadi kan Hud ayat 52, ini Hud ayat 3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Al-ayat. Hendaklah kamu mohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik, ya, melimpah rezeki kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Al-Qurtubi berkata rahimahullah, ini adalah buah istighfar dan taubat, yaitu Allah memberikan kepada kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan kelapangan hidup. Ya, jadi kalau kita ambil di poin kedua ini tentang masalah rezeki, luasnya rezeki, di 3 dalil tadi ada 5 hal yang Allah janjikan. Dalam surah Nuh ayat 10-12 Allah janjikan hujan turun dengan lebat sehingga kehidupan bisa berjalan. Kemudian Allah akan perbanyak harta, perbanyak keturunan. Ya, sudah 3. Dalam surah Hud ayat 52 Allah katakan selain turun hujan, Allah tambahkan ini keutamaan yang keempat, Allah akan berikan kekuatan fisik, ya, kecerdasan. Kemudian juga di ayat Hud yang ketiga, Hud ayat 3, Allah SWT akan menjanjikan akan terus ya mengkontinukan rezeki dan kebutuhan terpenuhi. Dari 5 hal yang dijanjikan. Itu luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda berhubungan dengan masalah dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan juga Ibnu Majah menyebutkan dalam sunannya. Kata baginda Nabi SAW, man akthara istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari setiap kesedihan, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi selain tadi 5 keutamaan di 3 ayat ya, surah Nuh 10-12, surah Hud ayat 52, surah Hud ayat 3, juga dalam hadis ini ditambahkan lagi. Tadi di 3 surah itu ada 5 keutamaan ya. Diturunkan hujan, diperbanyak rezeki, diperbanyak harta, diperbanyak keturunan. Kemudian diberikan kekuatan fisik dan juga akan diberikan kenikmatan yang tidak terputus-putus. Nah, dalam hadis ini dikatakan siapa yang memperbanyak istighfar dan taubat, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Ini tambahan yang ke-6 putih utamanya. Maksudnya di poin kedua ya, masih masalah rezeki ini.
Allah berikan jalan keluar dari kesempitan dan kelapangan dari kesedihan. Dan Allah memberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Jadi dengan istighfar, dia akan mendapatkan rezeki yang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu keutamaan yang kedua. Jadi keutamaan yang pertama, manifestasi daripada atau buah hasil daripada istighfar dan taubat itu adalah Anda akan dicatatkan pahala. Dengan astagfirullah taubat dapat pahala. Yang kedua akan jadi penyebab rezeki, sudah kita jelaskan darinya panjang lebar. Sekarang yang ketiga, istighfar adalah penyebab masuk ke dalam surga. Jadi nanti di akhirat Anda akan selamat. Apalagi kalau Anda amalkan namanya Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, Sayyidul Istighfar antaqul, tuannya istighfar adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah sungguhnya engkau adalah penciptaku, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau dan engkau menciptakan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku selalu berada di atas kesepakatan janji denganmu, maksudnya beriman dan meninggal dalam keadaan iman, ya. Wa wa'dika, dan yakin dengan janji-janjimu, mastata, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sanat, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku mengakui nikmat-nikmatmu padaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang bisa, maka ampunilah aku karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Qala, maka beliau berkata, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumi qabla ay yumsiya fahuwa min ahli jannah. Sampai mengucapkan di pagi hari ini, yakin dalam hatinya bahwasanya ini perintah Allah dan yakin Allah akan terima itu, yakin dari hatinya, kemudian dia meninggal sebelum tiba sore hari, maka pasti dia masuk surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla ay yusbiha fahuwa min ahli jannah. Dan sampai membacanya di sore hari, ya, atau menjelang malam hari, kemudian dia meninggal sebelum pagi hari, maka dipastikan dia termasuk ahli surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Yang keempat, istighfar adalah sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan atau dosa. Ya, jadi pertama dicatat pahala sebagai ibadah, yang kedua adalah penyebab rezeki, yang ketiga adalah sebab masuk surga, yang keempat akan dimaafkan kesalahan-kesalahan. Qatada mengatakan, saya ingatkan lagi rahimahullah, tadi sudah kita sebutkan sebentar tapi saya ulangi lagi, sungguh Al-Quran menunjukkan kalian tentang penyakit dan penyembuh kalian. Penyakit kalian adalah dosa, adapun penyembuhnya adalah istighfar. Maka istighfar adalah sebab dihapuskan dosa, kesalahan, dan keburukan. Dan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 135. Al-Imran ayat 135. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim. Fastaghfaru lidhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat pada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala terdapat dua ayat. Apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa lalu membacanya dan beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian dia membaca ayat di atas tadi, maksudnya Al-Imran 135. Dan jika, terjemahnya tadi kan, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka, berbuat dosa, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, maka siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Juga dalam surah Nisa ayat 110, Allah SWT juga berfirman, maksudnya dengan istighfar akan dimaafkan kesalahan Anda, dibersihkan, diputihkan. An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi siapapun yang berbuat dosa, sebesar apapun dosa Anda, selama Anda masih hidup, Anda bertobat kepada Allah SWT, maka diterima. Ali berkata, radhiyallahu anhu, aku adalah laki-laki yang apabila mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, Allah subhanahu wa ta'ala memberiku manfaat dengan suatu manfaat yang dia kehendaki. Dan jika salah seorang dari sahabat beliau membacakanku hadis, aku meminta dia bersumpah terlebih dahulu. Jika dia mau bersumpah, maka aku membenarkannya. Dia berkata, Abu Bakar telah menceritakan hadis kepadaku, dan Abu Bakar adalah orang yang jujur. Dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW berkata, ma min abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tuhura, thumma yakumu fayusalli raka'atain,
thumma yastaghfirullah azza wa jal illa ghufira lah thumma